Debat ini akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Student loan adalah suatu cara yang sangat amat terbaik untuk menciptakan sumber daya manusia yang tidak berkompeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang saya hormati, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Almira Putri Kirani selaku representatif dari SMA Negeri 48 Jakarta yang memiliki posisi sebagai tim oposisi pada mosi kali ini, yaitu Dewan ini akan mengadopsi mekanisme student loan di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, sebelum saya menyampaikan alasan mengapa saya merasa bahwa mosi pada hari ini saya harus memilih kontra, izinkan saya untuk memaparkan daripada definisi daripada student loan terlebih dahulu. Student loan ini adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dan didapatkan oleh mahasiswa terpilih untuk dibantu dibiayai kuliahnya. Namun pada akhirnya atau pada kelulusannya mereka harus membayar semua fasilitas yang telah diberikan daripada pemerintah dengan yang dinamakan suatu pinjaman dan juga disertai dengan bunganya. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, saya akan membagi dua pemikiran saya mengapa saya sangat amat kontra dengan mosi pada hari ini. Yang pertama, mengapa student loan ini tidak perlu diberlakukan? Dan yang kedua, apa yang terjadi apabila pemerintah memindahkan pemikirannya daripada menambahkan program kerja besar tanpa modal seperti student loan ini, tapi menjadi memperbesar anggaran pendidikannya dan membuat semua perguruan tinggi negeri menjadi gratis. Yang pertama, mengapa student loan ini tidak perlu diberlakukan? Dengan hal ini setidaknya ada beberapa alasan mengapa student loan ini bukanlah hal yang baik. Yang pertama, dari mana negara ini akan mendapatkan modal? Seperti yang telah disampaikan oleh saudara sendiri bahwa Indonesia ini merupakan negara yang memiliki banyak sekali tanggung jawabnya, dan bahkan mereka ini membagi-bagi daripada tunjangan-tunjangannya atau daripada dana-dana anggarannya, sehingga dana anggaran pendidikan ini dipotong karena untuk hal-hal yang lain seperti militer dan sebagainya. Lantas mengapa tim pemerintah masih kekeh atau masih sangat ingin melanjutkan bahwa student loan ini harus diberlakukan? Lalu yang kedua, student loan ini dapat disebut sebagai pinjaman yang dapat dibayar setelah lulus atau setelah 1-2 tahun kelulusannya. Namun, apa yang terjadi apabila seseorang tersebut tidak kunjung-kunjung mendapatkan pekerjaannya? Apakah negara akan rela jika uang mereka tidak kembali akibat hal tersebut? Lalu yang kedua, apabila tim pemerintah menyatakan bahwa seleksi penerimaan peserta didik yang mendapatkan student loan ini harus dicek persuratannya menunjukkan surat keterangan kurang mampu. Namun dari tim pemerintah sendiri sudah menyatakan bahwa daripada perseleksian di Indonesia ini sangat amat hancur. Mengapa? Karena bisa saja data-data keterangan identitas kurang mampu itu dipalsukan. Dan di Indonesia bahkan masih kesulitan untuk mengidentifikasi nama-nama mahasiswa yang layak mendapatkan beasiswa atau tidak. Lantas bagaimana dengan student loan? Apakah daripada tim pemerintah dapat memfasilitasi atau dapat dengan jujur mencari apakah mahasiswa-mahasiswa tersebut layak atau tidak mendapatkan student loan? Lalu, sistem rekrutmen di Indonesia ini sangat amat tidak kredibel. Karena terkadang daripada sistem penerimaan ini meminta untuk merekrut mahasiswa terbaik dan berebut beasiswa. Dengan pertanyaan yang saya lontarkan kepada tim pemerintah, apakah pemerintah dapat berbalik modal dengan waktu cepat bila mana mereka menjalankan dua program pendidikan besar dengan masih mempertahankan sistem efisiensi anggaran pendidikan? Lalu yang kedua, apa yang terjadi apabila pemerintah memindahkan pemikirannya daripada menambahkan program besar tanpa modal seperti student loan, tapi menjadi memperbesar anggaran pendidikan dan mengubah semua perguruan tinggi negeri menjadi gratis? Yang seharusnya dipikirkan oleh pemerintah adalah sebagai negara yang berkembang, Indonesia sebagai negara berkembang dan sumber daya manusia yang masih berkembang, harusnya pendidikan di Indonesia ini dibuat gratis. Karena mengapa? Karena untuk meninggikan daripada sumber daya manusia ini, Indonesia ini membutuhkan pendidikan gratis, bukan hanya program-program kerja yang berjalan dengan efisiensi. Lalu, dan saat ini saya akan membahas setidaknya beberapa impact buruk daripada adanya program student loan ini. Yang pertama, saya rasa bahwa apabila Anda mengatakan tentang kekuatan daripada mental orang tersebut, mari kita membahas tentang kesampingnya. Mereka diajarkan ini dengan konsep bunga pinjaman.
dan pressure yang sangat berat akibat berkompetisi dan harus memikirkan tentang bayaran daripada student loan-nya nanti. Memang benar yang tim pemerintah sampaikan bahwa mereka memiliki keluarga. Namun apabila Anda memikirkan tentang kesampingannya seperti apakah semua orang memiliki keluarga yang sangat amat harmonis ataupun daripada lingkungan keluarga yang sangat amat mendukung, mari kita pikirkan dengan orang-orang yang tidak memiliki lingkungan keluarga yang sangat amat mendukung mereka. Lalu yang kedua, gaji yang langsung dipotong bagi saya sendiri merupakan hal yang sangat amat membangun saya memiliki kontra sangat amat keras terhadap Mosi pada hari ini. Bayangkan apabila seseorang yang sudah lulus, lalu mereka sudah bekerja keras sesuai tenaga, dan mereka tiba-tiba gajinya dipotong oleh pemerintah karena harus membayar hak mereka yang seharusnya mereka dapatkan secara cuma-cuma. Maka dari itu, Dewan Juri sekalian, saya sangat amat merasa bahwa saya kontra terhadap Mosi ini, dengan harapan bahwa Indonesia ini akan membentuk negara yang jujur, kredibel, dan berintegritas dalam sistem perekrutan daripada mahasiswa-mahasiswa sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.